Liming arek suwe nggih. Ngapa nih? Ling. Oh, Wih, Iya. wih nih. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan sehat semuanya. Dan mudah-mudahan yang hari ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan oleh Allah diberi kesehatan. Amin Allahumma amin. Seperti biasa sebelum kita mulai, kita awali dengan baca doa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan nanti senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tammim lana bil khairat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa agrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini belajar tema 2, subtema 1 yang kemarin sudah saya kirimkan melalui WA materinya ya, kan itu belum kita bahas. Kemudian nanti di sela waktu setelah tema 2 selesai, kita juga membahas tentang pelajaran aswaja dan Al-Quran hadis ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tema 2, selalu berhemat energi. Energi, tulisannya energi ya. Tulisannya energi. Energi matahari. Tahu matahari? Tahu. Bentuknya apa matahari? Bulat.
bulat seperti bola. Matahari bersifat apa? Panas apa dingin? Panas. Panas, sangat panas sekali sehingga manusia tidak dapat mendekatinya. Matahari itu besarnya sangat besar sekali ya. Di besarnya itu 109 kali dari besarnya bumi, jadi sangat besar sekali. Jadi besarnya itu sampai 109 kali lipat dari besarnya bumi, jadi sangat besar. Banyak. Energi dihasilkan oleh Berapa jam? Ya, dapat mendengar suaraku semuanya? Ya. Maaf. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi energi itu adalah tenaga ya untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi bisa mengangkat meja itu karena adanya energi. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Nah, sumber energi atau tenaga tersebut berasal dari apa? Matahari. Kalau kuat mengangkat meja berarti ini makannya. Kalau kurang maemnya berarti kurang kuat. Kalau kurang kuat berarti kurang makan. Makan. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Selain bumi membutuhkan panasnya, yang dibutuhkan oleh bumi yaitu yang kedua adalah sinar atau pencahayaannya. Ya, kalau kita panasnya matahari tersebut digunakan oleh bumi menyinari apa? Menyinari bumi, menyinari alam. Ya. Cahayanya adalah mencahayai sehingga kita dapat beraktivitas. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Jadi ya air yang ada di tanah atau di bumi tersebut diuapkan oleh matahari kemudian menjadi awan sehingga berakibat turunnya hujan di daur ulang terus menerus. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi ya. Atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kebutuhan makhluk hidup yang ada di bumi, baik tumbuhan, manusia dan juga hewan.
Panas matahari dapat mengeringkan pakaian. Jadi kalau pakaiannya dijemur terus kemudian kering, itu akibat terkena sinar matahari. Kemudian juga untuk apa? Mengeringkan makanan. Contohnya apa? Mengeringkan gabah, ikan asin. Cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Jadi cahaya matahari itu menyinari permukaan bumi. Yang terkena sinarnya itu hanya permukaannya saja. Kalau di dalam tanah tidak terkena sinarnya. Cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi untuk pemanfaatan sinar matahari tersebut dimanfaatkan oleh fotosintesis makhluk hidup. Cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan apa? Panel surya. Panel surya ini gunanya apa? Menerima sinar matahari, kemudian apa? Disimpan panasnya, kemudian mengeluarkan listrik. Jadi yang ada panel suryanya biasanya di apa? Rambu-rambu lalu lintas itu ada. Sebelum rel kereta api itu yang kelap-kelip itu biasanya ada panel suryanya. Itu menerima sinar matahari. Kalau nggak ada matahari, lampunya tidak nyala. Kemudian kita lanjut ke bahasa Indonesia. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Jadi mengolah sumber data berupa gambar atau teks. Jadi kalau gambar harusnya apa? Sebelum mendapatkan informasi tersebut, melihatnya, kemudian apa? Mengartikannya. Ini gambar apa, kegiatannya apa, atau teks ini harus apa? Harus dibaca dengan seksama, jadi dengan teliti, sehingga menghasilkan informasi yang lebih jelas. Kalau hanya sekilas saja melihat gambar, otomatis tidak jelas informasinya. Kemudian atau teks hanya dibaca judulnya saja, informasinya akibatnya tidak jelas. Maka oleh karena itu gambar atau teks harus diamati. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Jadi membuat peta pikiran seperti apa fungsinya, apa manfaatnya, kemudian jadi tujuannya adalah informasi, menginformasikan. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bisa diperbarui, itu jangkanya sangat lama sekali, jutaan tahun ya. Oleh karena itu pemakaian minyak bumi harus dibatasi atau seperlunya saja, tidak boleh adanya pemborosan
dibuang sia-sia itu. Diperoleh melalui proses penambangan. Jadi prosesnya itu sangat rumit sekali. Setelah proses penambangan ini ada pengolahannya yang sangat lama. Kemudian mesinnya juga sangat besar, sangat mahal. Jadi prosesnya itu sangat lama, sangat rumit sekali. Persediaannya sangat terbatas. Ya, ini minyak bumi ini terbatas karena adanya minyak bumi ini perlu proses jutaan tahun. Itu baik adanya dari daun-daun pohon itu, kemudian pohon tumbuhan, hewan yang mati, itu prosesnya itu sangat lama sekali. Harus digunakan secara hemat dan tepat, tidak boleh disalahgunakan. Kalau membakar sampah itu tidak diperuntukkan untuk menggunakan minyak bumi atau tanah tersebut. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Ini prosesnya, penyaringannya. Jadi setelah bensin ini di atasnya, kemudian bawahnya ada solar, bawahnya lagi minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Jadi setelah diolah dari bensin turun menjadi solar, turun lagi menjadi minyak tanah maksudnya, kemudian aspal, turun lagi parafin, plastik, dan aspal ini terakhir ya, aspal ini paling rendah sekali. Peta pikiran minyak bumi, misalnya cara memperoleh minyak bumi, ini prosesnya. Asal minyak bumi ini asalnya ini dari fosil-fosil hewan atau tumbuhan yang mati. Parafin bahan bakar. Hasilnya olah minyak bumi, ini bahan bakar parafin, plastik, dan aspal. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini jagung ini banyak sekali yang kita temukan di sekitar kita. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi yang dapat diperbarui itu jangka mengadakan jagung ini sangat pendek atau memerlukan hanya beberapa bulan saja, sehingga dinamakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan seperti nasi jagung, kemudian ini gambar apa? Popcorn. Nah, ini cemilan yang sangat disukai anak-anak. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Ini ada nasi jagung, nasi nasi empok. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Banyak sekali kerajinan yang ditempel-tempel sebagai hiasan, itu juga bisa. Lanjut ke SBDP, tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan rendah.
tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Ada tangga nada rendah, ada tangga nada rendah, ada tangga nada sedang, ada tangga nada tinggi. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Nah, ini dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari bawah nada rendah, kemudian naik ke atas dan nada tinggi. Mengenal tinggi rendah suatu nada. Jadi dari bawah atau nada rendah ada nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kembali lagi, do kembali turun. Nada adalah bunyi yang beraturan, jadi diatur oleh tangga nada atau not tadi. Terdapat nada tinggi dan nada rendah ditentukan oleh frekuensi bunyi maksudnya. Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Ini tangga nada. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Jadi, semakin nadanya tinggi atau tangga nada sol, la, si. Nah, ini semakin tinggi. Sol, la, si. Tahu sol, la, si? Tahu. Lanjut ke PPKN. Hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air. Nah, ini kebutuhan manusia kedua setelah sinar matahari untuk berbagai keperluannya sangat banyak sekali, dari minum, kemudian cuci baju, kemudian apa lagi, menyiram tanaman, ngepel, itu memerlukan air. A adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Dari hakmu mulai dari dalam kandungan itu apa? Haknya adalah hidup. Setelah hidup dirawat, dikasih makan, sehingga sampai saat ini alhamdulillahirabbil alamin mempunyai orang tua. Berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Hak mendapatkan air bersih. Ini semua orang haknya adalah mendapatkan air bersih. Ya. Kemudian hak mendapatkan aliran air yang lancar. Kemudian hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Bayangkan kalau manusia tidak ada air, tidak bisa minum, tidak bisa mandi, dan tidak mencuci pakaian, ini akan mengakibatkan apa? Banyak sekali penyakit. Kurang minum, ini dehidrasi, kekurangan cairan, tidak mandi akan mengakibatkan gatal-gatal, kemudian tumbuh jamur seperti penyakit panu.
mencuci baju. Lah ini sangat penting sekali karena kita sholat pun harus apa? Dengan pakaian yang ya setelah wudhu pakaiannya harus suci, boleh terkena najis. Hak berikutnya memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Nah, ini kalau yang punya sawah ya, yang rumahnya di desa, orang tuanya punya sawah, ini haknya adalah menerima air untuk mengairi sawahnya. Berikut adalah contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Menggunakan air sesuai kebutuhan, tidak boleh membuang air apa, kalau mandi itu tidak boleh apa ya, berlebihan airnya. Jadi mungkin sebelum memakai sabun itu 1 atau 2 gayung guyur dari rambut sampai atas, kemudian pakai sabun, setelah sabun 3 kali gayung. Nah, itu cukup ya Allah, hanya berapa, 5 gayung. Nah, itu lebihnya insya Allah itu berlebihan, tidak boleh jebur itu berlebihan ya. Menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Nah ini kalau bak mandi sudah penuh, ini segera ditutup agar airnya tidak meluap terbuang sia-sia. Kemudian tidak mencemari air dengan limbah. Nah, ini contohnya kalau limbah ini bisa saja dengan apa, sampah. Jadi tidak boleh membuang sampah di perairan seperti sungai, kemudian apalagi got atau gorong-gorong di depan rumah, itu jangan ya. Membuang sampah di tempat sampah. Kembali ke IPA. Perubahan energi angin, ini sumber energi angin ini bisa dimanfaatkan untuk energi listrik juga bisa. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin, tahu angin? Tahu bentuknya apa angin? Ada yang tahu bentuk angin? Anginnya tidak tampak ya, tidak kelihatan, hanya bisa merasakan saja, goib. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. PLTI ya, PLTA, angin, pembangkit tenaga angin. Energi listrik, energi gerak, kemudian menjadi listrik. Bahasa Indonesia lagi. Identifikasi informasi dalam teks. Petunjuk cara mengidentifikasi informasi dalam teks. Petunjuk membaca intensif atau membaca memindai. Nah, ini caranya apa? Dengan cara dibaca terlebih dahulu, kemudian dipindah. Jadi seperti dirangkum seperti itu. Menceritakan informasi berdasarkan gambar. Nah, ini informasi dapat diperoleh dari gambar. Mengidentifikasi gambar. Nah, seperti gambar di samping adalah gambar apa ini? Membuang sampah atau memungut barang-barang bekas.
Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Sampaikan juga gagasan pokok dan dari sesuai gambar. Nah, gagasan pokoknya ini adalah apa? Ada yang tahu gagasan pokoknya? Atau ini membuang sampah berarti apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Listrik memiliki banyak manfaat. Nah, ini di samping untuk menyalakan televisi juga yang lain-lain seperti kipas angin, kulkas, mesin cuci, kemudian apalagi yang membutuhkan aliran listrik, setrika, pengering rambut, dan banyak sekali ya. Hak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari di rumah ya, tadi menonton TV. Kalau TV-nya tidak dilihat harus dimatikan hanya seperlunya saja. Tidak boleh menonton TV terlalu lama dan terlalu dekat sekali karena akan merusak kesehatan seperti kesehatan mata. Kewajiban menghemat penggunaan listrik, contoh mematikan TV jika tidak ditonton atau tidak dilihat. Biasanya kita itu tidak menonton TV ya, melainkan apa? Ditonton di TV. Yang menonton TV tidur kan ditonton TV malah. Penaksiran hasil perkalian dan ini matematika akan dibahas oleh gurunya sendiri. Muatan SBDP. Tempo dalam lagu. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Ini adalah namanya tempo. Cepat dan lambatnya lagu itu namanya tempo. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Hikmat ini apa? Hikmat, tahu hikmat? Meresapi atau merenungi, mengingat kesedihan. Alat untuk mengatur tempo lagu adalah metronomi tulisannya. Tempo bisa ditulis dengan tanda tempo berikut ya. 1. Tempo cepat, ini allegro, nesto, dan vivace. Yang kedua tempo sedang, moderato, andante, dan andantino. Yang ketiga tempo lambat, adagio, largo, dan lento. Istilahnya. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam tersebut terbesar di seluruh Indonesia. Itu apa? Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama. Perbedaan kondisi alam ya. 1. Sumatera ini banyak
pegunungan, banyak sekali pegunungan, budidaya kopi. Ini sumber daya alamnya adalah kopi, ladang, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Jadi di dalam pegunungan tersebut terkandung minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kemudian kita ke Jawa, memiliki pegunungan, banyak sekali pegunungan. Ada gunung apa saja? Gunung Arjuna, Gunung Semeru, dan banyak sekali. Gunung Bromo, Gunung Kelut, itu termasuk di Jawa juga. Termasuk juga dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kita daerah pegunungan dan dataran tinggi, teh, kopi, dan kina ini ditanam di di dataran tinggi seperti pegunungan. Dataran rendah seperti persawahan yang tersubur di Indonesia. Ya, ini sangat luas sekali sawah yang ada di Indonesia. Pesisir pantai, budidaya ikan laut seperti ikan tongkol, kemudian rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Itu sangat suka sekali saya, ikan asin. Yang ketiga, di Kalimantan, sebagian besar berupa daratan daratan rendah ya di sini ya, dengan hutan yang lebat sekali. Itu zaman dulu yang sisa hutannya itu sangat luas sekali. Kalau sekarang ya tinggal sedikit ya, ada penebangan banyak sekali. Hutan merupakan habitat alam bagi hewan yang terancam punah, seperti ini gambar apa ini? Yang kedua ini orang hutan ya. Orang hutan ya, ini jarang sekali, semakin punah ya. Jadi hewan yang dilindungi, ini termasuk hewan yang dilindungi. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Nah, ini sangat sulit sekali. Sekarang kalau rotan ini, dulu ada kursi dan meja terbuat dari rotan. Sekarang sangat langka sekali rotan tersebut. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Jadi di Kalimantan sana, di dalam tanahnya mengandung minyak bumi dan batu bara. Jadi Indonesia ini sangat kaya sekali. Sulawesi, kita ke Sulawesi, banyak menghasilkan pala dan jagung. Pala ini kebutuhan makanan ya. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Jadi lengkap sekali. Jadi ada bumbu dan juga ada makanannya. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Berikutnya, banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembangunan jalan raya. Papua sebagai
sebagian besar wilayahnya berupa hutan konversi dan hutan lindung. Hutan lindung ini hutan miliknya perhutani, biasanya dilindungi oleh polisi hutan. Kemudian sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Di sana sagu ini diperoleh dari pohon sagu, kemudian diolah, disaring menjadi sagu ini. Menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Rempah-rempah seperti rempah-rempah itu jahe, kunyit itu ya. Hasil tambang sangat beragam seperti tembaga, emas dan logam. Emas siapa itu? Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Haknya kita tadi menggunakan air secukupnya. Haknya adalah menerima air bersih, dan kewajibannya adalah tidak menggunakan air berlebihan. Itu kewajiban kalian. Kalau haknya adalah menerima air bersih. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Tadi sudah. Kemudian penggunaan kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyaknya. Ini ada aturan, kalau sepeda motor itu hanya cukup 3 sampai 4 liter ya. Tidak boleh berlebihan, ditambahi belakangnya, ditambahi tangki misalnya. Itu berlebihan. Hak kita menggunakan bahan bakar minyak. Nah, ini haknya kita. Menggunakan bahan bakar minyak berlebihan ini tidak diperuntukkan. Hak menggunakan kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Kewajibannya menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Ini harus hemat, tidak boleh berlebihan. Cara menghemat bahan bakar minyak: menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh saja. Kalau jarak dekat, jalan kaki, bersepeda angin, sepeda pancal ya, nggak usah naik motor. Jaraknya 5 meter saja naik motor. Budayakan jalan kaki atau bersepeda. Menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak dekat. Nah, tadi jarak 10 meter atau 5 meter aja pakai motor. Wah. Allah, cepat ya waktunya, maaf ya. Jadi saya janjikan untuk menoleh ke pelajaran aswaja. Kita singgung saja ya satu persatu. Yang pertama kita belajar Al-Quran hadis di LKS
halaman berapa ini? 16 sampai 16 ya. At-Takatsur ya. At-Takatsur Al-Maun. Iya. Surah Al-Maun dan At-Takatsur. Surat Al-Maun ini membahas tentang apa? Ada yang sudah membaca? Surat Al-Maun dan At-Takatsur adalah surah yang terdapat dalam apa? 30 juz. Jadi di dalam juz 30. Kandungan Al-Maun ayat pertama adalah mengabarkan tentang orang yang mendustakan agama dengan kalimat pertanyaan. Selain itu kata ad-din juga berarti hari pembalasan atau hari kiamat. Ya Allah. Ayat yang kedua menjelaskan tentang orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim ini tidak menyayanginya. Jadi seperti apa, bersikap keras atau tidak menyayangi lah, sikap keras. Ayat yang ketiga termasuk orang yang mendustakan agama Allah juga adalah orang yang tidak menganjurkan untuk menyantuni dan memberi makan fakir miskin. Terlebih lagi orang yang diberi harta yang cukup namun enggan untuk memberi makan fakir miskin, ini termasuk orang yang mendustakan agama Allah. Ayat yang keempat adalah orang-orang yang celaka karena sholatnya. Nah, ini sholat ini berapa satu hari? 5 waktu. Satu sholat apa? Subuh. Sholat subuhnya ini sudah sholat subuh semuanya belum? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sangat penting ya sholat itu, karena hisab nanti dipertanggungjawabkan yang pertama kali. Kalau sholatnya baik, otomatis amal ibadahnya yang lain dianggap baik. Jadi jangan sampai lalai dengan sholatnya. Ayat yang kelima tentang orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang yang tidak memperhatikan kesempurnaan sholatnya, seperti wudhu, pakaian, tempatnya. Juga menunda-nunda dalam mengerjakan sholat, ini tidak boleh ya, menunda-nunda ini. Engko ae, waduh kurang 2 jam. Saksi ae, kongkon sholat saksi ae. Ini adalah termasuk orang yang mendustakan agama Allah. Yang keenam, riya. Nah, ini ibadah semata-mata hanya ingin dipuji atau dilihat orang lain. Nah, ini termasuk mendustakan agama Allah. Dan lanjut kita ke surah At-Takatsur. At-Takatsur ini menerangkan tentang apa? Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Lah ini bermegah-megahan, tidak jadi mementingkan dirinya sendiri, tidak berpikiran memerlukan orang lain ya. Jadi pokoknya aku kudu duwe mobil, rumah besar, cita-citanya seperti itu. Akan tetapi dalam prosesnya banyak sekali tetangga yang membutuhkan. Bermegah-megahan
megahnya motor, mobil, rumah itu akan ditinggalkan pada saat mati. Ayat pertama mengungkapkan bahwa manusia disibukkan dalam berbagai bermegah-megahan harta dan kedudukan sehingga manusia lalai ya, dari kedudukan kemudian rumah seisinya, sehingga manusia lalai untuk beribadah kepada Allah. Manusia akan terus berbangga satu dengan yang lain hingga mereka masuk ke dalam kubur. Mereka akan berhenti berbangga-bangga diri setelah dia mati dan masuk ke dalam kubur. Ayat ketiga dan keempat, sekiranya manusia mengetahui akibat buruk dan apa yang mereka kerjakan di akhir nanti, ini apa yang kalian siapkan sebelum mati, ini dari sholatnya, ibadahnya. Yang kelima, dalam ayat ini Allah memberi peringatan kembali, dan seandainya mereka mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya, tentu mereka akan segera beramal soleh, tidak menyia-nyiakan waktu. Ayat ke-6 dan ke-7 menjelaskan bahwa mereka yang lalai akan mendapatkan balasan neraka jahim, di neraka yang sangat pedih sekali, sehingga mereka akan melihat neraka jahim dan merasakan panasnya. Subhanallah ya. Neraka ini tidak bisa dibayangkan ya. Surga juga tidak bisa dibayangkan. Kalau surga tidak bisa dibayangkan keindahannya, kalau neraka tidak bisa dibayangkan betapa panasnya. Ayat ke-8, maka sungguh pada hari itu mereka akan ditanya tentang kenikmatan yang sudah mereka terima, bermegah-megahan atau tidak, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Setiap hirupan nafas pasti ada pertanggungjawabannya. Untuk apa nafasmu? Untuk zikir atau ingat Allah atau tidak? Mudah-mudahan kita semuanya selalu ingat Allah. Contoh kecil, kalau ingat Allah itu sebelum nyanyi baca bismillah. Ya. Aswaja halaman 22, menghormati Al-Qur'an. Nah, ini Al-Qur'an ini adalah kalamullah, kitab Allah yang terakhir setelah Injil. Al-Quran adalah kitab Allah yang harus kita hormati. Sebelum cara menaruhnya di mana, tidak ditaruh di kamar mandi atau di dapur ya, itu adalah bentuk penghormatan kepada Al-Quran. Akan tetapi ditaruh di dalam kamar, bisa di musola rumah ya, tidak ditaruh sembarangan. Kemudian cara sebelum membacanya harus mempunyai wudu.
kecuali Quran terjemah ya boleh. Kemudian pakaiannya, tempatnya harus bersih. Alhamdulillah pertemuan hari ini sampai di sini ya. Mudah-mudahan suasana atau situasi seperti ini akan berakhir dan kita bisa kembali bertemu dengan sekolahan untuk melakukan pembelajaran di sekolahan. Amin. Sebelum kita akhiri, kita baca doa bersama-sama seperti biasa. Persiapan. Mudah-mudahan pertemuan kita manfaat dan apa yang saya sampaikan bermanfaat dengan kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo dan hafal ML. Waalaikumsalam. Jo kanan.